Shalom ibu-ibu, kita berkumpul kembali dalam ibadah KPPW pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan Mars Wanita GKJW. Ibu-ibu, kita bangkit berdiri untuk menerima votum dan salam. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dari KPC nomor 59 ayat 1 dan 2. Pinujio tansah Allah mamira. Small
Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau telah melindungi kami agar kami dapat melaksanakan ibadah KPPW pada hari ini ya Bapa. Bapa, ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau lindungi hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan bukalah hati, telinga, pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Baik Ibu-Ibu, bacaan firman kita diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Manusia dalam Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni sungai yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan melihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur sejenak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita pujikan dari KPJ nomor 200 ayat 1 dan 2. Mugi Radin Ingun Dango. Sabdeng Allah
Ibu-ibu, apa kata firman Tuhan tentang fungsi wanita itu? Jawabannya ada di Kejadian 2 ayat 18 yang begini bunyinya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan. Artinya dapat bersanding dengan pria. Ia penolong yang sepadan dalam keadaan apapun dan dalam kelompok usia manapun, entah itu remaja, single maupun setelah menikah. Tujuan awal Allah menciptakan wanita adalah menjadi penolong yang sepadan di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Bagi wanita single, ia harus belajar menjadi penolong dengan cara melayani orang lain, mengasihi dan bersedia untuk menerima kasih dari orang-orang sekitar. Bila ia sudah menikah, ia harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Tidak hanya keluarganya, tetapi ia juga harus belajar melayani orang lain. Allah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang tertulis di Efesus 2 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ibu-ibu, menjadi penolong adalah tujuan wanita di dunia dan harus dimulai sejak dia single. Pada saat ia menikah, ia akan tetap menjalaninya tanpa merasa kurang berharga sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Memang banyak wanita melihat kata penolong sebagai hal yang kurang berharga dibanding dengan pria sebagai kepala pemimpin. Penolong di sini berbicara tentang fungsi, bukan sekedar inferioritas, sesuatu yang tidak penting atau biasa disilakan dengan warga kelas 2. Untuk menjadi penolong, setiap wanita harus belajar memiliki sikap hati yang tunduk dalam menghormati pria. Menghormati bukan berarti pria lebih kuat atau lebih hebat dari wanita. Sikap tunduk artinya menghormati mereka sebagai kepala, seperti yang Tuhan inginkan yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 yang berbunyi, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bila kita melakukannya, berarti kita mentaati perintah Tuhan, bukan sedang menunjukkan wanita itu kurang berharga dari pria. Saat seorang wanita menikah, ia harus belajar untuk menundukkan diri kepada suami. Demikian juga suami harus mengasihi istri seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai penolong dalam keluarga, maka wanita memerlukan sikap penundukan diri yang benar, bukan atas dasar paksaan, tetapi karena ketaatan pada firman Tuhan, sehingga mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini saya akan membacakan kata-kata semangat dari seseorang dengan judul, Hai wanita, engkau adalah penolong. Menjadi wanita
adalah sebuah kehormatan, kesempatan luar biasa yang tidak datang 2 kali. Menjadi penolong bukanlah masalah posisi atau jabatan, tetapi kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri wanita. Wanita, engkau diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan untuk menguasainya dan bukan pula untuk diperdaya, namun agar engkau menjadi penolong di sampingnya. Bergandeng tangan bersama, saling melengkapi sampai kerajaan Allah datang di muka bumi. Engkau pribadi yang lembut dan tangguh. Di tanganmu ada pilihan membangun atau meruntuhkan. Pada lidahmu ada kuasa menghidupkan atau mematikan. Dalam dirimu ada kekuatan membawa kemajuan atau mendatangkan kehancuran. Pikirkanlah dengan seksama, putuskan dengan benar. Menjadi penolong adalah kehormatan dari Allah untuk engkau jalani. Terimalah dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budimu. Lakukan karena engkau mengasihi Allah. Tidak ada alasan yang lebih dari itu. Bukan untuk sebuah pujian dari pengakuan manusia lain, namun semata-mata untuk menyenangkan Allah. Karena engkau telah diciptakannya menjadi sebagai penolong. Hari ini, bertindaklah sebagai seorang penolong, bukan pesuruh atau majikan, dalam segala keadaan dan tanpa syarat apapun. Pengorbananmu akan mengerjakan perkara kekal. Mungkin belum kamu lihat saat ini, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Dialah yang memampukan, menguatkan, dan menuntunmu. Teruslah melangkah maju. Tidak ada kata mundur lagi, apalagi berbalik. Genapi kehendaknya bagimu. Hai wanita, jadilah penolong yang sejati. Amin. Mari kita nyanyikan dari KPJ 161 dengan judul Jiwa Raga Kawula. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah melindungi acara KPPW pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Bapa, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Bapa agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami dapat menjadi penolong yang setia Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk persembahan pada hari ini ya Bapa, yang kami kumpulkan dari sebagian berkat yang Kau berikan pada kami. Urapi dan berkatilah persembahan ini agar dapat melebarkan kerajaan-Mu ya Bapa. Dan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan roh ketakutan agar dapat mengelola persembahan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, tidak lupa bagi bangsa dan negara kami ini,
Engkau bungkus negara kami ini ya Bapa dari segala bahaya yang ada Bapa. Dan Bapa selesaikanlah pandemi yang kami alami sampai saat ini ya Bapa. Pulihkanlah kami semuanya dan bangkitkanlah kami ya Bapa. Bapa, kami tidak lupa bagi gereja kami, Engkau berkati dari pendeta, majelis dan jemaatnya. Engkau berkati kami Bapa agar kami dapat semakin setia dan dapat berkembang di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Dan yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Baik ibu-ibu, mari kita nyanyikan satu pujian kembali dari KPJ nomor 437 ayat 1 dan 2. Gusti Yesus pangen kula. Mari kita berdiri, ibu-ibu, mari kita terima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Saudari Bunga, Saudari Rista, dan Ibu Diah Yoyo sebagai song leader, organis, dan pelayan firman. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.